Setelah itu, Janet keluar bersama suaminya Omer. Janet berkata, Raja menunjukkan kepada semua orang betapa ia sangat mencintai dirimu. Dia memberikan namamu kepada pangeran. Omer menjawab, ya, itu benar. Itu adalah kebaikan darinya. Janet pun menjawab, aku sangat bangga padamu. Omer pun berkata, ini sudah larut. Kita harus kembali ke istana kita. Aku sangat merindukanmu. Müstahsım. Kaldım sana. Kembali kepada Sultan Osman. Sultan Osman berkata, aku akan pergi ekspedisi di musim semi Mehmet. Salah satu tujuanku adalah mencapai Laut Baltik melalui Polandia. Jadi, aku akan mengambil Protestan di utara di bawah perlindunganku. Mehmet pun bertanya dengan perasaan takut. Lalu bagaimana dengan diriku? Apakah aku akan pergi bersamamu atau aku akan tetap tinggal di sini? Sultan Osman pun bertanya, pilih salah satu yang kamu sukai. Mehmet pun menjawab, Rajaku, jika kamu menganggap ini pantas, ada rumor yang beredar di istana. Jika kamu memiliki seorang putra, maka kamu akan mengeksekusi adikmu. Itulah yang mereka katakan. Tentu saja aku tidak mempercayainya, tapi Murad dan Kasim sangat khawatir. Sultan Osman pun menjawab, pergi dan katakan pada mereka bahwa aku tidak akan membunuh adikku, sama seperti ayah. Aku tidak akan melakukannya. Ben de kardeşlerime kıymam. Kıyamam. Di istana Humasa, seorang aga membangunkan Zulfikar. Paşam. Paşam. Zulfikar yang sudah tertidur pulas tidak mendengarnya. Hingga akhirnya aga itu masuk ke dalam dan membangunkan Zulfikar kembali. Paşam. Ne var? Ne oldu? Akhirnya Zulfikar pun terbangun dan bertanya, ada apa? Aga itu pun menjawab, Qasem Sultan ada di sini. Dia berharap berbicara denganmu. Zulfikar pun berkata, memangnya ada apa? Tapi Zulfikar tetap pergi. Sultanım. Zulfikar pun bertanya, ada apa Sultanai? Qasem pun menjawab, kamu beritahukanlah padaku Pasah. Tenangkan aku sehingga aku bisa tidur. Aku mengunjungi beberapa rumah malam ini. Aku kira aku melihat Iskender berada di dalam kerumunan. Apakah dia masih hidup? Raut wajah Zulfikar pun berubah setelah mendengarnya. Yaşıyor olabilir mi? Apakah Zulfikar akan jujur pada Qasem? Sabar, kita beralih dulu kepada Safiye. Bulbul datang memberikan kopi pada Safiye. Safiye menjawab, terima kasih Bulbul, aku sangat merindukanmu. Bulbul menjawab, aku juga merindukanmu Sultana. Aku seperti burung bulbul dengan sayap yang patah. Kamulah yang membawaku ke kehidupan. Terima kasih padamu. Var olun. Safiye pun berkata, bersiaplah Bulbul. Besok Qasem akan mengadakan pertemuan rahasia. Ketika Sultan Osman mendengarnya, maka tidak akan ada yang sama lagi. Akhir dari Qasem sudah dekat. Şey eskisi gibi olmayacak. Kösemin sonu yakın. Abbas kemudian masuk. Abbas berkata, aku mengikuti Pangeran Iskender sesuai dengan perintahmu Sultana. Kamu mungkin tidak akan suka dengan apa yang aku katakan. Bulbul pun berkata, bicaralah apa yang terjadi pada pangeran kita. Abbas pun menjawab, pangeran kita mengikuti Qasem Sultan dan Qasem Sultan telah melihatnya. Bulbul dan Safiye pun terkejut mendengar info itu. Olabilir. Kembali pada Qasem, Zulfikar pun menjawab, itu tidak mungkin Sultana. Aku berada di sana ketika Iskender dieksekusi. Kamu pasti salah. Qasem pun menjawab, mungkin juga. Aku tidak tahu. Pada saat itu aku melihatnya, lalu aku mengikutinya. Tapi dia menghilang. Jadi, jika itu bukan Iskender, lalu siapa dia? Mengapa dia melarikan diri? Zulfikar pun menjawab, baiklah, aku akan melakukan investigasi jika kamu mau. Aku akan mencari tahu siapa dirinya dan mengapa dia melarikan diri darimu. Qasem pun menjawab, itu bagus, karena Safiye Sultan tidak akan pernah berhenti. Safiye Sultan sekarang telah beraliansi dengan Halime Sultan. Zulfikar pun menjawab, mereka pasti yang sudah melakukannya. Mereka ingin membuatmu gugup. Tidak lama Humasa tiba. Humasa pun bertanya, ada apa Qasem? Mengapa kamu ada di sini saat malam? Hayırdır Kösem? Burada? Qasem menjawab, tidak ada hal yang buruk Sultana. Aku hanya membicarakan tentang yayasan amalku. Selamat malam. Qasem pun lalu pergi dari sana.
Danışmak istedim. Hayırlı akşamlar. Humasa yang tidak percaya dengan penjelasan Qasem, lalu bertanya kembali pada suaminya, apa yang dikatakan oleh Qasem. Zulfikar menjawab, seperti yang Qasem Sultan katakan, dia hanya membicarakan tentang yayasan amalnya. İstemişler. Kita beralih dulu pada Mehmet. Ia terus mondar-mandir. Otur şöyle. Aisyah pun berkata, duduklah, aku pusing melihat kamu. Namun Mehmet terus saja berjalan mondar-mandir. Aisyah pun berbicara lagi, mengapa kamu sangat khawatir? Bukankah dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membunuhmu? Mehmet menjawab, tentu saja dia mengatakan hal itu. Dia tidak bisa terus terang mengatakannya kan? Dia akan pergi ke ekspedisi saat musim semi. Dan dia memintaku untuk ikut jika aku mau. Aisyah pun bertanya, lalu apa yang kamu jawab? Mehmet pun menjawab, aku mengatakan jika itu pantas. Tapi aku khawatir, mungkin dia akan menyingkirkan diriku sebelum ekspedisi. Ne kurtulacak benden? Allah'ım esirgesin. Aisyah pun menjawab, amit-amit, itu tidak akan mungkin. Ibu akan menghentikannya. Şey izin vermez. Keesokan paginya, Dilruba datang menemui Raja. Ia kemudian mengucapkan selamat pada Raja. Ademizin bahtını açık etsin. Amin. Dilruba kemudian berbicara lagi. Aku tahu, kamu masih marah padaku dan ibuku. Kami telah membuat masalah besar di masa lalu. Namun Osman tidak mau berbasa-basi. Osman pun berkata, katakan saja padaku apa yang kamu inginkan, Sultanah. İstiyorsunuz söyleyin sultanım. Dilruba pun menjawab, aku berharap kamu memaafkanku pada hari yang diberkahi ini. Demi kebaikan putramu. Kumohon, izinkan aku melihat Mustafa hanya sekali ini. Bir kez göreyim Mustafa'yı. Kita beralih dulu pada Humasa. Ia nampak pergi ke pasar. Dan rupanya Zulfikar diam-diam mengikuti istrinya. Kita kembali lagi kepada Dilruba. Rupanya Sultan Osman memberikan izin pada Dilruba untuk melihat Mustafa. Mustafa. Mustafa terlihat sedang bermain dengan kapalnya. Dilruba kemudian mendekati Mustafa. Dilruba berkata, apakah kamu tidak mengingatku? Aku kakakmu Mustafa. Namun Mustafa menghindar ketakutan.